Amin. Ya, hari ini kita belajar Tuhan yang tentang apa hambatannya seseorang tidak memberitakan Injil. Nah, ini yang sangat penting. Amin. Hambatan apa yang terjadi? Padahal itu satu perintah Tuhan. Setiap orang wajib menjadi pemberita Injil. Artinya, yang sampaikan bukan berupa pengetahuan, tetapi bagaimana pengalaman hidup. Bagaimana Tuhan mengubah kehidupan setiap pribadi. Ini yang sangat penting karena kalau pengetahuan itu tidak bisa mengubah, tapi pengalaman hidup kita yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Nah, Tuhan ini saya awal dengan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 8 ya, pada 1 ayat 8. Ya, saya baca di sini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini jelas sekali firman Tuhan katakan kepada kita, kamu akan menjadi saksiku. Artinya kita menjadi pemberita Injil. Kita menyampaikan sesuatu yang kita alami sendiri kepada setiap orang. Nah, pengalaman itu kita dapat melalui peran Roh Kudus. Roh Kudus turun ke atas masing-masing. Roh Kudus bekerja dalam hati masing-masing. Roh Kudus menguasai rohnya manusia. Sehingga Roh Kudus ini berperan penuh dalam kehidupan setiap individu. Perannya apa di sini? Akan menjadi saksinya Tuhan. Jadi yang disampaikan adalah Tuhan. Fokus pemberitaan adalah Tuhan. Saksi Tuhan artinya apa yang dialami bersama dengan Tuhan itu yang disampaikan. Jadi pengalaman hidup bersama Tuhan itu membuat kita mampu menjadi saksinya Tuhan. Jadi hambatan-hambatan yang terjadi yaitu ketika manusia itu walaupun dikatakan dalam komunitas, gereja, persekutuan, apapun namanya, tapi belum punya pengalaman. Bagaimana Roh Kudus menjamah kehidupannya. Itu menjadi hambatan. Hambatan artinya membuat tidak ada keberanian menyampaikan pengalaman hidupnya. Karena yang selama ini yang ada adalah pengetahuan. Karena pengetahuan bisa dipelajari. Tapi pengalaman itu karena dialami sendiri bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hati masing-masing. Roh Kudus membuat kita bisa tegar di tengah-tengah situasi yang sulit. Roh Kudus membuat kita penuh keberanian walaupun ada hambatan, ada tantangan, ada rintangan, tapi kita berkata, aku akan menyampaikan pengalaman hidupku karena pengalaman ini saya alami sendiri, bukan cerita orang. Jadi saudara kasih Tuhan, jadi untuk kita bisa menjadi saksinya Tuhan, kita masuk kepada tingkat di mana pengalaman hidup bersama dengan Tuhan melalui peranan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini dia tidak punya tubuh, tapi kita ini sebagai tubuhnya. Kamu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi kita diberikan tempat Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu tidak punya tubuh, tapi kita sebagai gerejanya tempat Roh Kudus berdiam. Kalau Roh Kudus berdiam, pertama kita menjadi saksi tengah-tengah lingkungan di mana kita ada. Artinya di sini orang bisa lihat warna kita sebagai orang percaya. Bukan sekedar nama, agama, atau Kristen namanya. Tapi kita bisa berdampak yang baik. Apa berdampak? Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Roh Kudus membuat kita mampu
menyatakan bagaimana kehidupan Kristus yang sudah mengubah kita menjadi satu kehidupan yang baru. Karena dikatakan siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya di sini kita punya pengalaman yang baru karena Roh Kudus membuat kita mampu bahwa hal yang baru itu kita sanggup melakukannya. Bukan kita, tapi Roh Kudus membuat kita mengerjakan sesuatu yang baru. Yang baru di sini artinya sesuatu yang sebelumnya kita belum alami. Apa yang lama? Yang lama itu tabiat-tabiat yang lama yang membawa manusia kepada dosa dan tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi yang baru di sini, di mana kita mengalami sendiri bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Roh Kudus menguasai roh kita. Roh Kudus menguasai jiwa kita. Roh Kudus menguasai semua bagian-bagian organ tubuh kita sehingga kita tidak mudah untuk terseret kepada kehidupan lama lagi. Kenapa? Karena kuasa Tuhan itu jauh lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Jadi kita sebagai orang percaya tidak sekedar nama, tapi punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan Roh Kudus bahwa kita mampu menjadi saksinya Tuhan di Yerusalem, artinya di mana kita hidup, lingkungan di mana kita berada, dan orang bisa menyaksikan bagaimana kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Kalau itu menjadi bagian kita, Roh Kudus juga tertarik dengan sikap kita ketika kita mengambil keputusan, aku menjadi saksinya Tuhan. Kalau kita mengambil satu keputusan, Tuhan, inilah aku. Ini namanya penyerahan diri. Kalau kita penyerahan diri kepada Tuhan, mau menjadi saksinya, dan Tuhan akan lipat gandakan lagi kuasanya bekerja dalam diri kita. Kita tidak hanya di lingkungan kita menjadi saksi, tapi tadi katakan dan di seluruh Judea, artinya lebih luas lagi ruang lingkupnya. Kita menjadi saksinya Tuhan lebih luas lagi daripada sebelumnya. Kita bisa menjadi pemberita Injil yang kita sampaikan bagaimana Roh Kudus bekerja. Jadi kita menjadi manusia rohani. Kita menjadi manusia yang tampil beda. Kita menjadi manusia yang namanya supernatural. Di mana perkataan kita adalah perkataan Kristus yang Tuhan pinjam buat kita menyampaikan sesuatu kebenaran. Kita bisa kuat, kita bisa mampu semua. Roh Kudus bekerja. Jadi kemampuan yang kita andalkan karena kemampuan dari Roh Kudus. Kita menjadi saksi. Sehingga kita pun bisa menguasai seluruh hal-hal yang membawa kita kepada hidup lama. Kita mampu mengalahkan. Kita mampu menguasai semua. Karena kehidupan baru itu jauh lebih nyata daripada kehidupan lama. Karena kuasa Tuhan tanpa batas bekerja pada kita. Sehingga benar-benar pembaruan terjadi. Bukan karena pengetahuan. Tapi Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Maka bisa orang heran. Kok bisa ya membuat seperti itu? Kok mampu dia? Dari mana rahasianya? Kita berkata, ini saya mampu, saya bisa sanggup, saya bisa berubah sampai hari ini. Bukan karena saya, tapi Roh Kudus yang tinggal di dalam saya. Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Artinya di sini andalan kita berpusat kepada Roh Kudus karena Yesus sebelum naik ke surga dia berjanji akan pergi kepada Bapa bagimu, tapi aku datang kembali. Tapi aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tapi Roh Kudus sebagai pengganti pribadi Yesus tinggal dalam hati kita.
tinggal dalam hidup kita. Sehingga dari hari-hari kita yang kita lalui, kita mampu melewati segala berupa onak duri, persoalan, apapun namanya disebut. Kita bisa lewati semua itu. Kenapa? Karena peranan Roh Kudus begitu nyata. Kata begitu nyata, artinya real. Artinya betul-betul pengalaman yang kita bisa saksikan sendiri. Bagaimana Roh Kudus bekerja. Sehingga kemanapun kita bisa pergi, kita bisa menyampaikan sesuatu kebenaran. Kadang-kadang kita heran, dari mana ini muncul? Tapi Roh Kudus mengingatkan. Roh Kudus memberikan kita kemampuan. Roh Kudus membuat kita bisa sanggup mengerjakan sesuatu secara manusia biasa. Kita tidak mampu. Tapi Roh Kudus membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa menjadi saksinya. Ada keberanian Tuhan berikan bagi kita. Keberanianlah Roh Kudus, karena Roh Tuhan katakan, aku tidak memberikan kamu roh ketakutan, tapi roh keberanian, roh ketentraman diberikan kepada kita. Sehingga hidup yang kita hidupi sekarang ini tidak sama seperti dulu. Pusat hidup kita bukan kepada hal-hal duniawi, tapi bagaimana kerja Roh Kudus. Dan sukacita kita bukan karena hal dunia, tapi Roh Kudus bekerja pada kita. Sehingga kita mengalami namanya sukacita permanen. Kata permanen di sini yaitu dikendalikan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Situasi kita mungkin tidak membuat sukacita, tetapi Roh Kudus membuat kita mampu bersukacita di tengah-tengah kehidupan yang menurut secara manusia tidak mungkin kita bersukacita, tapi kita bersukacita karena begitu real, begitu kuatnya Roh Kudus. Hari ini saya bisa saksikan secara pribadi bagaimana pengalaman saya sendiri. Dulu saya adalah orang yang minder, tidak percaya diri. Kalau berdiri di depan langsung gemetaran, hilang konsep, tidak tahu mau bilang apa. Tapi dalam kondisi itu ketika saya belajar untuk penyerahan diri kepada Tuhan, Tuhan, inilah aku, dari Roh Kudus yang bekerja dalam diri saya. Saya izinkan leluasa menguasai alam pikiran saya. Sehingga sesuatu yang secara umum saya tidak mampu. Tapi Roh Kudus memberi kemampuan. Itu pengalaman di mana di, di Filipina diberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya nggak tahu dari mana memulai. Roh Kudus menjabarkan, menjelaskan dari mana saya mulainya, bagaimana untuk mengakhirinya, semua dijelaskan. Sehingga dari awal sampai selesainya bisa saya lewati semua itu dengan baik. Roh Kudus memberi kita kemampuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan bukan separuh-separuh. Tapi Roh Kudus memberikan kepada kita sesuatu pekerjaan yang begitu nyata dan selesai pada waktunya. Dan orang yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Bukan kita, tapi Tuhan sendiri, Roh Kudus, memberikan kita kemampuan menjelaskan satu hal kepada hal yang lain. Satu kondisi kepada kondisi yang lain. Dan ini semua adalah kerja. Jadi hambatan seseorang tidak bisa menjadi seorang pemberita Injil. Karena pertama, dia tidak punya pengalaman bagaimana Roh Kudus menjamah dia. Dia kurang penyerahan diri kepada Tuhan. Dan hari ini, dua hal ini sangat penting. Pertama, kita punya pengalaman. Kedua, ada penyerahan diri. Dan sesuatu yang tidak mungkin manusia. Karena kita sudah penyerahan diri total kepada Tuhan. Aku awalnya tidak ada apa-apanya. Tapi Roh Kudus membuat aku mampu bisa melewati semua itu. Dan Roh Kudus berikan kemampuan. Sehingga kita menjadi saksi Kristus yang orisinil. Kata orisinil asli.
Kenapa? Karena bukan pengetahuan yang kita sampaikan, tapi pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Membuat orang lain yang mendengarkannya diberkati oleh Tuhan juga. Inilah firman Tuhan hari ini. Saya tidak panjangkan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tapi Engkau tebarkan ke hati kami masing-masing, sehingga kami mampu menjadi saksi. Tapi bukan kami, tapi Roh Kudus bekerja di dalam hati kami. Sehingga kemanapun kami pergi, apapun pekerjaan kami hari ini, tapi terpancar bagaimana kehidupan Kristus nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya akan kembali kepada Ibu Tia.